Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hazirawati akan memberikan kampanye praktik baik, yaitu tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMK Negeri 4 Pontianak. Nah, berikut adalah cuplikan dari proses penerapan scaffolding yang saya lakukan di 11 TEI 1 SMK 4 Pontianak. Apa uji goyang bangsa Indonesia? Baiklah, berikut adalah intervensi penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada peserta didik kelas 11 TEI 1 SMK Negeri 4 Pontianak, banyak peserta didik secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Namun terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa menguasai materi seperti teman lainnya pada proses pembelajaran PPKN menggunakan kurikulum Merdeka. Sesuai dengan kurikulum tersebut memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan berpikir kritis sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik kepada peserta didik yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mereka. Cara guru dalam mendampingi peserta didik yaitu memberikan pendampingan atau menuntun penguasaan materi secara bertahap sehingga peserta didik didampingi dengan berangsur-angsur diberi kepercayaan untuk dapat melakukan proses pelajaran secara mandiri. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan scaffolding. Pembelajaran dengan pendekatan scaffolding memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mandiri. Pendekatan scaffolding diberikan sesuai dengan sejauh mana kemampuan yang dimiliki peserta didik. Untuk menerapkan pembelajaran scaffolding, guru harus mengetahui tingkat kemampuan kognitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Sedangkan tingkat kemampuan kognitif ini dapat diketahui berdasarkan Zone of Proximal Development atau ZPD yang dimiliki masing-masing peserta didik. Lalu pengertian scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian bantuan oleh guru secara bertahap kepada peserta didik. Dan dengan seiring berjalannya waktu, bantuan yang diberikan kepada peserta didik akan dikurangi secara perlahan untuk memberikan peluang kepada peserta didik agar dapat berkembang dan pembelajaran berjalan secara optimal. Ini menurut Siregar dan Barus 2023. Sedangkan menurut Rahmatiyah, tujuan scaffolding adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui interaksi sosial, kemampuan belajar, dan juga sesuai minat peserta didik. Nah, ini merupakan aktivitas penerapan scaffolding. Yang pertama, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pelaksanaan pembelajaran PPKN kelas 11 SMK Negeri 4 Pontianak. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik secara heterogen, yaitu dalam setiap kelompok terdapat peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah agar dapat menjadi tutor sebaya dalam rangka mengimplementasikan scaffolding. Yang ketiga, mengoptimalkan pemahaman peserta didik menggunakan mode pembelajaran problem-based learning yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik agar dapat meningkatkan ZPD. Yang keempat, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab sehingga dapat memberikan scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ini merupakan aktivitas penerapan scaffolding di kelas 11 TEI 1 SMK 4 Pontianak. Yang pertama adalah melakukan orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai pemahaman awal peserta didik terkait materi NKRI. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Di sini, guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan tingkat Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik. Ketiga adalah membimbing aktivitas kelompok peserta didik melalui kuis interaktif. Di sini, peserta didik bersama kelompoknya berkolaborasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Dalam hal inilah scaffolding diterapkan melalui teman sebaya. Bagi peserta didik yang kesulitan menjawab pertanyaan, akan dibantu oleh teman yang lain. Guru juga memberikan bimbingan atau bantuan terhadap beberapa pertanyaan terkait. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Di sini, guru memberikan evaluasi dan penguatan konsep terkait materi NKRI yang sudah dipelajari. Adapun hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding, yang pertama adalah dengan menerapkan scaffolding, pada tahap awal peserta didik memahami materi yang diberikan dengan cukup baik. Yang kedua, dengan menerapkan scaffolding dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan mengenai materi NKRI. Yang ketiga, dengan scaffolding peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengatasi tugas secara mandiri maupun berkelompok, serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang keempat, dengan menerapkan scaffolding, peserta didik secara bertahap menjadi mandiri dalam belajar dan tidak membutuhkan bantuan eksternal yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, dengan scaffolding, peserta didik akan sering melakukan pembelajaran kolaboratif.
Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil, yaitu dari Rahmatiyah tahun 2016 dan Siregal dan Barus tahun 2023. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.